face, itu Atlas sama Yuzong kan yang di-ban. Franco ini terbuka lebar banget sebenarnya untuk Finn ya, tapi ternyata tidak di-pick. What is okay? Kita akan move on ke dalam game yang kedua, di mana Kaja, Faramis, dan juga Eve dibuang. Apakah Valentina masih akan jadi perebutan atau Fredrin yang terlepas? Ini biasa Fredrin tuh jadi favoritnya buat tim Indonesia sih. Iya, tim Philippines juga sih. Tapi soalnya emang fleksibel, terus utility-nya banyak yang aku udah bilang tadi. Emang all in one lah. Sementara itu Philippines Coach Daki approach-nya beda ya. Kalau udah first pick bakal nge-ban Faramis dan Yves. Beda dengan game pertama. Sementara itu ada Terizla ban untuk ngerespek Flap TZ aka Canon di sini. Tapi ya, yang jadi permasalahan sekarang adalah Joy terlepas. Apakah Joy akan di-pick dan diprioritaskan untuk Philippines? Tapi ingat, kalau Joy sampai dilepaskan ke tangan Philippines, Indonesia mereka harus ada satu yang bisa langsung untuk nge-lock ke arah Joy-nya. Karena nangkep Joy itu susah banget. Tapi sepertinya Pakito yang akan diamankan oleh Philippines. Masih jadi pilihan ya, soalnya Pakito itu kalau misalnya EXP laner tuh all in one. Bisa ada sustain-nya, ada damage-nya juga kayak assassin yang gak masuk akal buat fighter. Betul, benar. Dan also potensial solo landing-nya itu gila banget sih. Gila, kalau lebih kalian gila udah, daripada Uranus gak sih? menurutku iya sih, apalagi kalau ada quantum charge, ada sprint, kita udah lihat Aran di aura. Gimana potensial Pakitonya. Sementara itu tim Indonesia sekarang 2 pick buat mereka mungkin bakal menuju ke Joy, soalnya emang Superken suka banget main Joy sih. Walaupun menurutku Joy itu agak overrated sih, soalnya itu walaupun emang susah ditangkap, tapi damage early game-nya nggak ada, dan Joy itu jadi jungler kurang sih. Plus dia soalnya udah damage-nya di-nerf kan kemarin itu. Kalau misalnya di mirror sama sebuah Martis atau Baxia itu agak susah nantinya. Soalnya nggak bisa ngerespon. Oke. Susahnya Apalagi di kan situ. sebenarnya Martis tuh punya decimate juga kan sebenarnya. Untuk langsung ngincer ke arah musuh yang mungkin udah cukup low juga. Dan Joy masih tetap di-pick oleh tim Indonesia untuk Super Ken. Harusnya sih untuk Super Ken. Iya, biasanya sih Superken, tapi kalau misalnya kondisinya bener-bener bagus banget buat Joy EXP, mungkin bakal di flex ke EXP. Walaupun kita sementara itu di MPL tuh jarang banget yang ngeliat EXP Joy sekarang ini. Karena aku ngerasa Sorizo ini lebih cocok untuk hero-hero jauh, hero-hero ngangkat jauh, hero-hero clear minion seperti Uranus tadi. Wah, tapi Franco yang nggak dikasih loh. Ini deny pick sebenarnya dari tim Filipina. Mereka nggak akan lepasin Franco yang sebagai power dari Finn. Kalau kita cuma mikirin counter rock paper scissors-nya dari seorang Franco, itu adalah Atlas. Mungkin by extension Chow juga bisa, tapi menurutku Atlas opsi yang lumayan baik sih buat Finn. Sebenarnya menurut aku ini nggak masalah sih. Kalau misalnya memang dari tim Indonesia mereka mau main front to back, itu lebih bagus lagi nggak sih sebenarnya? Lebih berfokus gimana caranya mereka numbangin sisi mid lane dan juga sisi god lane belakangnya. Untuk depannya mungkin bakal coba diurus sama mid dari seorang Moreno, atau mungkin Super Ken yang bakal bisa aja Moreno dari Super Ken untuk loncat ke arah backline. Tapi apakah hanya Joy itu cukup untuk tim Indonesia? Meanwhile Lolita. Lumayan sih. Ini salah satu signature-nya Finn juga, walaupun orang-orang bilang nggak terlalu meta ya Lolita sekarang ini, dan jarang juga di-pick di MPL Indonesia. Tapi kalau buat Finn menurutku asalkan confident, asalkan dia yakin dia bisa main dan bisa dominasi Battle of Rome di sini ngelawan seorang Unigo, oke aja sih. Sementara itu dari tim Indonesia bakal coba untuk nge-ban jungler dari tim Philippines, satu Lancelot, dan mungkin selanjutnya adalah Fredrin. Yep. Karena Joy ini masih cukup flex ya. Dan atau mungkin dari Pakito juga masih flex banget untuk tim Filipina. Jadi ketiga pick yang masih cukup fleksibel, itu dia Fredrin yang langsung ditutup oleh tim Indonesia. Sementara dari sebelah sisi kiri tim Filipina, mereka tuh udah tutup Yuzong, mereka udah tutup potensi di mana tim Indonesia bisa langsung loncat ke arah backline dengan Black Dragon Form dan tidak akan terjadi. Apakah Atlas yang mungkin sebenarnya Finn tidak butuh, jadi kemungkinan Atlas tidak akan kita lihat untuk di banning phase second yang kedua. Sementara dari tim Filipina mereka bisa buang ke arah god lane kalau mereka mau. Iya, dan juga bisa nge-target ban seorang Sorizo, mungkin Uranus di sini. Yep, Uranus. Karena Uranus bisa diatasi sih sebenarnya kalau ngelawan Pakito juga nggak terlalu trouble. Untuk gold lane, kalau mereka mau tutup Melissa atau
Brody menurut aku oke, tapi Wow. sepertinya Ruby. Hah? Karena Chorizo ini selalu ngebawa hero yang punya regen tinggi sebenarnya. Kayak Ruby kan sebenarnya juga cukup sustain untuk dari segi team fightnya. Karena dia Iya. punya regen dari life steal-nya yang begitu kuat juga. Dan sebenarnya mereka nggak mau ada metode pick off yang dibawakan sama tim Indonesia. Kalau ngebawa Ruby, udah pasti potensi pick off ini masih kelihatan. Karena Lolita biasa kan bakal jadi tameng atau mungkin untuk inisiasinya dengan satu buah Numian Blast kan. Dan sementara untuk yang ngeculik untuk metode pick off ini belum ada dari tim Indonesia. Tim Indonesia sekarang ini belum punya marksman dan tim Philippines masih juga belum punya marksman. Apakah mereka bakal coba untuk ngedeny satu pick ke Philippines dengan satu marksman pick atau mereka bakal nyimpen untuk pick terakhir untuk menunggu gimana caranya Saken bisa pop off dan setelah itu bakal jadi Brody di sini. Tadi kenapa aku mikir Brody yang bakal di-ban sama tim Filipin? Karena ngelihat hero dive in dari timnya Filipin dengan ngebawa Franco dan juga Paquito, Brody ini punya satu buah Chorus Strike yang bisa nahan setidaknya untuk bertahan hidup beberapa detik dan menunggu backupan yang datang dari tim Filipin. Namun sepertinya Brody memang akan jadi kunci untuk tim Indonesia dan langsung di-pick begitu saja. Sementara dari tim Filipin, apakah mereka akan ngebawa Cloud? Atau karena aku merasa mereka butuh satu juga yang untuk bisa loncat ke arah belakang kan, untuk nutup ke arah seorang Valentinanya. Aduh, aku udah bilang tadi kalau mirroring ngelawan Baxia, Joy itu susah banget sih. Udah ada contohnya banyak banget di MPL, kalau nggak salah Nile versus Kairi atau aku lupa sih, tapi Itu menarik. Ini lane match-up-nya lawan Paquito lumayan juga, ada healing built-in-nya. Kalau ngelawan Beatrice dengan flicker langsung bisa masuk ke depan dan kombonya sinerginya dengan Lolita Numian Blast-nya itu juga perfect banget. Kita bakal lihat apakah bakal seefektif yang aku bilang tadi. Oke, kita akan lihat tentunya apakah memang dari draft yang sudah dibawakan oleh tim Indonesia ini akan membawa kita ke dalam game yang ketiga. Sementara dari tim Filipina mereka punya amunisi dan punya draft yang menurut aku ini kayak strong banget untuk team fight. Mereka punya sisi dari Franco, mereka punya sisi nggak cuma dari Franco, bahkan dari Paquito juga aktifnya. Tapi masalahnya space-nya itu nggak cukup ketika tim Indonesia mereka kalah dari segi fight. Metode pick off yang dibawakan oleh tim Filipina. So kita akan melihat untuk game yang kedua. Jangan lupa teman-teman yang lagi nonton di kolom komentar dengan hashtag tim Indonesia. I-nya diganti dengan angka 1. Dan juga hashtag kita berbudaya. Dan Vin sudah melakukan satu hal yang seperti biasanya para roamer lakukan ya. Yaitu coba untuk merusuh ke area jungle yang dimiliki lawan. Dan hal yang sama dilakukan juga sama Onigo tadi. Jadi dari kedua belah roamer memang melakukan inisiasi terlebih dahulu ke area jungle yang dimiliki oleh kedua belah jungler. Iya, dua play yang benar-benar efektif, benar-benar best case scenario atau best plan buat kedua roamer. Tapi masalahnya Unigo nggak bisa mendapatkan sebuah Iron Hook ke arah buffnya. Jadi ini plus point buat Vin. Tapi masalahnya kalau retry-nya se-early itu, kalau udah nanti invade ke blue buff dari Super Ken, seharusnya udah refresh ya, udah keluar dari cooldown-nya, udah ada lagi. Jadi harus tetap hati-hati seorang Super Ken dan Chorizo harus tahu kapan harus backup. Yes, dan kalau misalnya ngomongin masalah Joy, ingat ya di MPL Indonesia Season yang ke-12, Joy itu jadi most pick dari Super Ken. Seperti yang tadi Chevin udah bilang, ini udah jadi salah satu hero andalan juga untuk Super Ken dan memiliki win rate yang cukup baik yaitu 83,33% dengan 5 kemenangan dari 6 game yang sudah dilewati sama Super Ken. Itu 5-5-nya pakai Joy dan mereka menang di teamfight tersebut di draft seperti itu. Jadi kemungkinan besar Super Ken punya potensi yang besar untuk membawa game ini ke dalam game yang ketiga. Sementara itu sepertinya Baxia nggak bakal nge-mirror dari Super Ken, tapi masih mencoba untuk menghabiskan jungle atau EXP yang bisa dia dapatkan oleh Super Ken. Iya, tapi ini pressure-nya dari Filipina masih terus berjalan ya. Mereka memang bawa Baxia, salah satu hero yang mobilitasnya cukup tinggi dan Moreno sempat untuk ditahan waktunya ketika mau coba untuk melakukan recall, tapi Chorizo sudah memberikan pressure ke arah seorang Season, tapi ternyata Chorizo terpaksa menggunakan flicker untuk mundur setelah terkena damage yang begitu perih dari seorang Archangel dengan satu buah astral recall-nya. Dan bahkan Moreno pun langsung respect mundur dengan adanya potensi dari early burst damage yang dimiliki oleh tim Filipina. Sementara dari tim Indonesia mereka harus agak sedikit bersabar. Chorizo back lagi ke area bawah kali ini
kembali lagi untuk melakukan sedikitnya tarik ulur bersama dengan Cannon di area bawah, sementara Turtle akan muncul. Turtle yang pertama, Turtle yang penting menurut aku, karena siapapun yang dapetin Turtle ini tentunya bisa aja snowballing dari segi network dan bahkan dari segi level. Iya, sebentar tuh Supercan bakal nyoba untuk mengambil red buff-nya dulu sebelum ke Turtle. Kalau masalah Turtle team fight ya, lebih banyak AOE, lebih banyak team fight potential dari seorang Bigetron, dari tim Bigetron. Jadi aku agak confident untuk masalah objective taking. Tapi Supercan melawan Season. Oke, dan bahkan kali ini bakal coba ditahan Seasonnya di area depan 1 versus 3. Tapi di sisi lain Sorizo bakal coba untuk menanu Nigo supaya tidak ada yang bisa untuk memberikan backup. Dan Season harusnya berhasil ditumbangkan oleh Supercan menjadi first blood yang berhasil diamankan oleh tim Indonesia. Sementara ada satu Byron Hook yang begitu manis dari seorang Unigo yang membuat dari Cannonnya berhasil untuk menumbangkan Sorizo. Iya, sementara ini Gold Lane masih di Philippines, make sense. Ini Baxia lawan Joy, jadi Baxia lebih mempunyai farming potential yang lebih tinggi. Sementara itu kita bisa lihat emblem check ini sangat-sangat standar ya, nggak ada yang out of the place. Impure Rage, Quantum Charge buat dua hero dari Philippines. Sementara itu tapi masalahnya ini bakal coba ditahan dan ternyata dari Season yang berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Satu buah Numian Blast yang sempat di cancel dari tim Filipina membuat tentunya Finn tidak bisa untuk memberikan efek sisi ke arah seorang Season yang lagi berusaha untuk mendapatkan turtle-nya tadi. Ya perfect ya dari Canon. Ini adalah objektif atau tugas job desk dari seorang EXP laner dimanapun kamu berada. Objektif taking. Yang zoning itu selalu yang EXP. Gimana caranya junglemu bisa efektif, bisa safe untuk melakukan retribution. Nggak 50-50 gitu lah. Iya, udah pasti yakin bakal dapat gitu ya dari segi objektifnya. Dan itu memang tugas dari EXP sekarang ini. Makanya kenapa EXP laner sekarang itu harus yang bisa sustain untuk nahan damage dari lawannya. Dan kalau bisa punya damage itu bakal jadi nilai plus seperti Pakito ini. Dan kalau dari segi item, dari sisi item Supercan bakal menuju ke Genius One. Sementara itu Arcangel udah ke secure sebuah Clock of Destiny. Saken sementara ini masih safe banget ya. Dari Gold Lane tuh quiet sementara ini di 4 menit pertama. Tapi sepertinya pressure-nya sudah mulai dibawakan oleh Philippines mengarah ke arah landing dari Saken. Dan sudah mulai terlihat satu Byron Hook. Lagi-lagi Bloody Hand langsung menumbangkan Finn kali ini. Masih mau lebih, Moreno bakal jadi target yang kedua kah? Harus flicker mundur, tapi Season gak bisa untuk menumbangkan Moreno. Moreno masih bisa survive. Meskipun kita melihat satu buah orange yang masih bisa diamankan oleh Supercan. Sementara di area bawahnya Sorizo harus bersabar untuk berhadapan dengan seorang Cannon. Tapi Saken, satu botol of memory yang gak bisa untuk menumbangkan Archangel. Dan Saken tidak bisa bertahan karena ada satu buah flicker yang begitu baik dari Requitiano. Sehingga membuat seorang Saken berhasil untuk ditumbangkan di area atas. Ketika tidak ada Finn, gak akan ada coveran. Dan Sorizo, what are you doing? Dia masih mencoba untuk bertahan. Tapi sepertinya harus recall. Dia harus recall mundur karena kalau dia nggak recall, ingat Cannon punya double jab yang bisa dipakai untuk menumbangkan seorang Sorizo. Itu lumayan berbahaya loh. Bahaya banget sih Mo. Dua lane, top lane, bottom lane, gold lane experience semuanya kalah. Sementara itu Finn bakal di Bloody Hand. Bloody Hand-nya connect dan Finn apakah akan tumbang lagi dan hilang. Satu pemain yang bisa untuk memberikan cover menjadi sandbag dari tim Indonesia harus hilang di tangan pemain-pemain dari tim Filipina. Dan ini menjadi mara bahaya. Dan Supercan sepertinya masih akan berfokus untuk melakukan farming terlebih dahulu. Karena mereka tahu mereka butuh damage. At least kalau Finn udah tumbang sampai 2 kali di menit ke-5, nanti mereka akan punya damage setidaknya, entah itu dari Supercan atau seorang Saken. Ya ini Finn dan Sorizo harus punya sebuah momentum yang bisa deciding banget sih. Sementara itu di bot lane Canon mungkin dalam bahaya, tapi belum ada damage yang cukup. Sementara itu Unigo. Iron Hook-nya menjadi mimpi buruk. Menakutkan. Tapi Supercan akan lebih berfokus untuk mendapatkan objektif terlebih dahulu. Sehingga membuat tim Indonesia, mereka yang lagi ketinggalan dari segi network, setidaknya nanti mereka akan bisa mengejar perlahan tapi pasti. Ya di top lane sementara itu Saison tahu job desk-nya ya. Habisin jungle dari Supercan. Lu adalah Baxia. Lu punya farming potensial yang tinggi banget. Jadi susah banget buat Supercan ya. Sementara ini 1-0-0 masih quote on quote perfect game buat Supercan. Tapi kalau masalah macro dari junglingnya itu emang susah dari draftnya, susah dari komposisinya. Jadi Supercan ini udah doing the best way possible, tapi masih not enough lah. Iya, masih belum cukup sih setidaknya. Mereka masih butuh beberapa damage, tapi sepertinya tim Filipina mereka mau bermain cepat nih. Objektif
sudah didapatkan di menit yang ke-6 kali ini. Dan Finn tentunya ketika tidak bisa team fight, mereka akan lebih berfokus saja untuk bisa mendapatkan objektif kali ini. Sementara Saison mulai datang dengan Baxiasit Unity mencoba untuk mengejar ke arah Saken. Target yang lebih akan diincar, tapi ternyata satu botol apa memory. Dan juga Cross Strike itu yang akan meningkatkan Cannon di area depannya. Sementara Saken tidak berhasil untuk ditumbangkan oleh tim Filipina. Tapi Indonesia, mereka sudah melihat pergerakan 4 pemain lainnya dari tim Filipina bergerak ke area atas sehingga mereka tidak mau terlalu overcommit dan bakal berfokus untuk mendorong landing di area mid dan juga area bawahnya. Wow, tapi ternyata satu buah Iron Hook yang cukup berbahaya dari Unigo masih berjalan, masih menjadi mimpi buruk sepertinya untuk tim Indonesia. Ya, respon yang keren banget dari tim Bigetron ya. Aku udah lihat Saison jatuh itu udah, oh my goodness. Takut bahaya banget. ya. Setelah itu Sorizo bakal nyoba untuk Raging Sandstorm di sini. Oke, dan sementara dari Kutono yang berhasil untuk mendapatkan tertangnya, tapi kali ini lihat dari Kenan tertahan di area depan. Raging Sandstorm mau masuk, tapi ternyata damage dari pemain-pemain Filipina begitu sakit. Dan Finn, satu Diamond Blast yang begitu manis terkena 4 pemain dan bahkan follow-up datang. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Saken. Dan bahkan tim Indonesia kembali mengudara kembali kuat di game yang kedua kali ini. 3 pemain hilang begitu saja berkat satu buah Numen Blast yang begitu cantik dari seorang Finn. Numenon Blast yang Finn Sane di sini 4 orang langsung aja, walaupun itu aku agak nggak yakin ya, soalnya nggak ada Sorizo di situ yang bisa sinergi sama Super Ken atau seorang Finn. Tapi semua tim dari Bigetron Alpha flickernya semua kepake. Jadi mereka tahu, mereka trust sama Finn-nya. Itu adalah yang dibutuhkan untuk memenangkan team fight. Trust dulu Itu dari bagus shot callermu. Itu bagus banget sih, follow up yang begitu cepat dari Saken. Itu bakal beda cerita kalau nggak ada Saken loh. Numen Blast memang karena 4 pemain. Dan ketika damage-nya datang dari tim Indonesia, Filipina mereka tidak menyangka akan datang dari tim Indonesia. Begitu sakit, tapi kali ini Numen Blast belum bisa keluar karena Finn tertangkap dengan ada satu buah Iron Hook yang dibuka oleh Unigo. Sekarang tim Filipina mereka tidak akan memberikan momentum kembali diamankan oleh tim Indonesia. Mereka akan memberikan pressure kali ini di area mid, tapi Sorizo masih bisa melakukan clear cepat dengan satu buah bisa tornadonya. Dan bahkan Saken Super Ken mencoba untuk maju, tapi dia sendirian dan bahkan tumbang di tangan Riquitano. Moreno pun terpaksa mundur karena Super Ken maju sendirian tanpa ada backup dan juga follow up dari teman-temannya. Tuh, walaupun ada follow up pun Cima, aku nggak yakin kalau Super Ken bisa survive di situ. Bener-bener misplay yang tinggi banget dari Super Ken, sangat-sangat uncharacteristic tuh. Iya, ini nggak biasanya terjadi dari seorang Super Ken, tapi Sorizo menggunakan Raging Sandstorm-nya untuk mundur dan Saison berhasil untuk mendapatkan purple buff dari tim Indonesia. Karena menurut aku, kalau yang tadi Kevin bilang ketika Super Ken masuk pakai Electrifying Beats dan ada follow up-nya, itu nggak yakin juga sebenarnya pemain-pemain dari TV Filipina ini bisa langsung mundur, bisa langsung tumbang. Karena ingat Saison tebel, ya kan? Dari Cannon juga punya damage dan dia cukup sustain. Unigo masih punya Iron Hook tadi. Jadi Saken pun tadi nggak punya turnover memory, jadi aku merasa kayak damage agak sedikit, tapi ternyata Bloody Hand dan juga Iron Hook yang begitu manis dari seorang Unigo. Sementara masih mau lebih dari Saison kali ini berhasil untuk menumbangkan dua pemain, gak ternyata Super Ken yang berhasil ditumbangkan oleh Riquitano dan bahkan Unigo menarik lagi ke arah Moreno dan triple kill berhasil diamankan oleh Riquitano. Apakah akan ada miniak bakal coba dikejar kali ini Sorizo bersama dengan Saken harus mundur, tapi Saken sepertinya tidak akan bisa bertahan dan menyisakan Sorizo sendirian. Oh no, tim Indonesia mereka mulai crumbling, mereka mulai runtuh perlahan tapi pasti oleh tim Philippines. Dan sekarang Lordnya sudah mulai berjalan ke area bawah. Shevin, gimana nih? Bener-bener bencana sih. Ini kayaknya agak deja vu juga dari first game. Satu mistake, satu small mistake. Harusnya kalau Finn udah dapetin dari seorang Unigo, ya udah back off aja, nggak usah maksa team fight. Jadi kekalahannya itu nggak terlalu tinggi dari kamu gitu loh. Jadi harus damage controlnya gimana caranya biar bisa losing the less possible gitu lah. Ya, jadi setidaknya mereka nggak rugi-rugi banget kan. Iya. Tapi sekarang kerugian itu terjadi di tim Indonesia yang dimana Lordnya sudah mulai berjalan. Perbedaan 8.000 network di menit ke-11 ini bakal jadi marah bahaya. Tapi Flynn masuk ke area belakangnya dengan satu Diamond Blast. Dan bakal coba di follow up, tapi apakah damage-nya cukup? Kali ini Riquitano masih bisa di cover. Dan bakal dibalikin keadaannya Saison ngebuka satu buah terus tulisan, tapi ternyata satu buah knockout
strike yang begitu baik dari seorang Kenan. Double kill berhasil diamankan dan bahkan Finn tumbang. 3 pemain dari tim Indonesia hilang begitu saja. Dan Filipina kali ini mereka sudah berada di depan mata. Super Ken hilang dan menyisakan satu pemain yang ternyata Saken gak dikasih kesempatan dan wipe out. Tim Indonesia mereka berhasil diturunkan